Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke puskesmas bersama suaminya untuk konseling. Tidak ingin hamil lagi, anak terakhir berusia 4 tahun, tidak teratur minum pil KB, keputihan berbau dan gatal. TTV dalam batas normal, pemeriksaan inspekulo porsio berwarna merah dan keluar sikret berwarna kuning berbau. Metode kontrasepsi yang cocok adalah A. IUD, B. MOW, C. implan, D. suntik KB atau E. suntik kombinasi. Jawaban yang tepat adalah B. MOW, karena dari kasus di atas, ibu berusia 34 tahun dan tidak ingin hamil lagi. Selain itu, ibu memiliki gejala-gejala yang mengarah ke infeksi vagina atau infeksi menular seksual, yaitu keluarnya keputihan berwarna kuning berbau. Nah, jika ibu memakai IUD, maka akan meningkatkan resiko infeksi rahim. Jadi KB yang cocok sesuai kasus di atas yaitu MOW atau sterilisasi atau metode operasi wanita. Seorang bidan di Polindes ingin merujuk pasien ke rumah sakit. Kondisi pasien G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu dengan preeklamsi berat. Pasien sudah dilakukan pemasangan infus dan sudah diberikan penanganan awal preeklamsi. Bidan berencana untuk melakukan rujukan dan keluarga pasien setuju dirujuk. Sesampainya di rumah sakit, bidan memberikan keterangan kepada petugas IGD. Penjelasan apa yang perlu disampaikan terhadap kasus di atas? A. Rencana biaya, B. Dukungan keluarga, C. Tindakan yang dilakukan, D. Transportasi saat merujuk, E. Rencana tindakan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita harus jelaskan mengenai tindakan yang sudah kita berikan sebelum merujuk. Nah, kalau untuk option A, kita jelaskan tentang rencana biaya ini kurang tepat karena seharusnya yang menjelaskan rencana biaya itu dari pihak IGD ke pasien. Karena kita kan sudah merujuk pasien tersebut, sudah menyerahkan pasien kepada pihak rumah sakit. Nah, kemudian untuk dukungan keluarga juga kurang relevan. Yang D, transportasi saat merujuk kurang tepat ya. Jadi transportasi saat merujuk tuh tidak perlu kita sampaikan ke pihak IGD. Nah, yang E, rencana tindakan ini juga kurang tepat karena rencana tindakan ini udah pihak IGD-nya yang nanti akan menyampaikan ke pihak pasien, karena kita kan sudah menyerahkan pasien ke pihak rumah sakit, jadi tidak perlu menjelaskan tentang rencana tindakan. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah terhadap bayi 2 bulan. Hasil anamnese, ibu berencana ingin memberikan susu formula kepada bayinya dengan alasan ingin bekerja kembali. Hasil pemeriksaan berat badan 4.500 gram, panjang badan 51 cm dan payudara ibu normal. Pendidikan kesehatan apa yang harus dilakukan? A. MPASI, B. Komposisi ASI, C. ASI eksklusif, D. Booster ASI, atau E. Teknik menyusui. Jawaban yang tepat adalah C. ASI eksklusif. Karena berdasarkan kasus di atas, bayi berusia 2 bulan, ibu sudah berencana ingin memberikan susu formula karena ingin bekerja. Nah, sebagai bidan, kita harus mendukung pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Dan kita harus memberikan motivasi kepada ibu walaupun bekerja pun masih bisa memberikan ASI eksklusif dengan cara ASI perah. Seorang bayi baru lahir 4 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan kulit tampak kuning dan sklera mata tampak ikterik. Riwayat persalinan lalu aterem, berat badan 3.900 gram, panjang badan 49 cm.
ASI ibu sudah keluar. Tindakan apa yang tepat pada kasus di atas? A. Memberikan banyak minum. B. Jemur di sinar matahari. C. Memberikan fototerapi sinar. D. Memberikan ASI sesering mungkin. Atau E. Mengendalikan kuning, tergantung penyebabnya. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan ASI sesering mungkin. Berdasarkan kasus di atas, bayi berusia 4 hari, kulit tampak kuning dan sklera mata tampak ikterik, termasuk klasifikasi ikterus sesuai dengan bagan MTBM. Jadi tanda gejalanya timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam sampai kurang dari 14 hari dan tidak sampai telapak tangan atau kaki. Klasifikasinya ikterus. Kemudian tindakan: lakukan asuhan dasar bayi muda, menyusu lebih sering, nasihati kapan kembali segera, kunjungan ulang 2 hari. Jadi asuhan pada bayi ikterik sesuai kasus di atas, kita anjurkan ibu untuk menyusui sesering mungkin minimal 8-12 kali sehari. Dengan begitu bayi akan memiliki frekuensi buang air besar lebih sering. ASI sangat diperlukan oleh bayi yang kuning. Ini karena kandungan protein dari ASI juga berfungsi melapisi mukosa usus atau selaput lendir dan menurunkan penyerapan kembali bilirubin yang tidak terkonjugasi. Namun, jika pada kasus yang cukup berat, kasus ikterus bisa diatasi dengan fototerapi atau terapi sinar. Paparan sinar dari fototerapi bisa memecah bilirubin dalam tubuh bayi. Prosedur ini harus dilakukan melalui pemantauan dokter anak. Seorang perempuan berusia 26 tahun G2P1A0 datang ke PMB ingin meneran. Usia kehamilan 38 minggu, TTV dalam batas normal, pemeriksaan dalam 6 cm, ketuban positif, DCC 140 kali per menit, HIS 3 kali 10 menit, durasi 30 detik. Setelah 3 jam kemudian, pemeriksaan dalam, pembukaan 7 cm, HOT 3, HIS 2 kali 10 menit, durasi 20 detik. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Atoni uteri, B. Inersia uteri, C. Ruptur uteri, D. Inversio uteri, E. Incoordinate uterus. Jawaban yang tepat adalah B. Inersia uteri. Karena inersia uteri merupakan HIS yang sifatnya lebih lemah, lebih singkat, lebih jarang dibandingkan HIS yang normal. Inersia sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, inersia uteri primer, yaitu kelemahan HIS timbul sejak dari permulaan persalinan atau sejak fase laten HIS-nya sudah lemah. Nah, kemudian yang kedua, inersia uteri sekunder, kelemahan HIS yang timbul setelah adanya HIS yang kuat, teratur, dan adekuat dalam waktu yang lama. Contohnya, sesuai dengan soal di atas, ini termasuk inersia uteri sekunder karena pada awal HIS-nya sudah bagus 3 kali dalam 10 menit, durasi 30 detik, tetapi 3 jam kemudian HIS mengalami penurunan dan semakin melemah, yaitu 2 kali dalam 10 menit, durasi 20 detik, sehingga pembukaan juga cuma nambah sedikit. Seorang perempuan berusia 24 tahun P1A0 baru melahirkan bayinya 5 hari yang lalu. Dengan keluhan nyeri payudara dan hasil anamnesa bayi jarang disusui. Tekanan darah 120/80, respirasi 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, payudara bengkak dan keras, tidak kemerahan, ASI keluar sedikit. Tindakan awal apakah yang dilakukan pada kasus di atas? A. Tidak menyusui bayi pada payudara yang bengkak. B. Menggunakan bra yang menekan payudara. C. Memberikan ASI sesering mungkin. D. Memberikan analgesik. Atau E. Melakukan perawatan payudara. Jawaban yang tepat untuk tindakan awal yaitu E. Melakukan perawatan payudara. Asuhan perawatan payudara
dengan cara payudara dikompres menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit. Keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga payudara menjadi lunak. Susukan bayi setiap 2-3 jam. Apabila bayi tidak menghabiskan isi payudara, keluarkan sisanya dengan tangan. Kompres payudara dengan air dingin setelah selesai menyusui. Jadi tujuan dari perawatan payudara itu untuk mengosongkan payudara sampai payudara terasa lembek sehingga tidak bengkak atau keras lagi. Seorang perempuan berusia 25 tahun postpartum 3 bulan yang lalu datang ke PMB ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan sedang menyusui eksklusif. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Apakah pilihan kontrasepsi yang tepat pada kasus di atas? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. MOP, E. Suntikan. Jawaban yang tepat adalah A. AKDR. Karena ibu baru berusia 25 tahun, ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan sedang menyusui ASI eksklusif. Selain itu, pasien mengalami tekanan darah tinggi yaitu 150/80 mmHg. Jadi alat kontrasepsi jangka panjang yang cocok untuk riwayat hipertensi yaitu KB non hormonal, yaitu AKDR atau IUD. Nah, kalau menggunakan MOW, jika pasien tidak ingin hamil lagi, baru cocok menggunakan sterilisasi atau tubektomi. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke PMB dengan keluhan darah haid banyak sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan haid terakhir 8 bulan yang lalu. Ibu tampak lemah, keadaan umum baik, TTV dalam batas normal, palpasi abdomen tidak teraba massa. Apa faktor penyebab pada kasus di atas? A. Peningkatan FSH, B. Peningkatan LH, C. Penurunan estrogen, D. Peningkatan prolaktin, atau E. Penurunan progesteron. Jawabannya adalah C. Penurunan estrogen. Selama masa menstruasi, hormon estrogen akan berada pada tingkatan yang rendah. Seorang perempuan 25 tahun G1P0A0, usia kehamilan 32 minggu, ibu merasa lemas dan penglihatan berkunang-kunang selama 1 minggu. Tekanan darah 100/70, respirasi 22 kali per menit, nadi 78 kali per menit. Diet apa yang dilakukan? A. Tinggi kalori, B. Tinggi protein, C. Tinggi zat besi, D. Rendah lemak, atau E. Phytoestrogen. Jawabannya adalah C. Tinggi zat besi. Karena dari kasus di atas, ibu mengalami gejala-gejala anemia pada kehamilan, yaitu ibu merasa lemas, penglihatan berkunang-kunang. Selain itu, gejala anemia pada ibu hamil, lemas, lemah, lesu, letih, lalai, mata berkunang-kunang, pucat pada bagian kelopak mata, bibir, lidah, sering merasa pusing. Kemudian jika dilakukan pemeriksaan HB, kadarnya di bawah 11 gram per sen. Seorang perempuan berusia 43 tahun P3A0 ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Ada riwayat hipertensi, anak terakhir usia 2 tahun, sedang haid hari keempat. Tekanan darah 150/90, nadi 80, respirasi 20 kali per menit. Alat kontrasepsi yang tepat adalah A. AKBK, B. AKDR, C. Suntik DMPA, D. pil, E. MAL, atau metode amenorelaktasi. Jawaban yang tepat adalah B. AKDR. Karena metode kontrasepsi jangka panjang itu antara lain AKBK dan AKDR. Nah, karena ibu memiliki riwayat hipertensi, jadi kita gunakan KB yang non hormonal yaitu AKDR.